Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di kelas 2 tema 1 Hidup Rukun. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, kalian tahu nggak apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila itu terdapat perisai. Perisai itu berisi simbol-simbol dari Pancasila. Nah, simbolnya itu ada bintang. Itu adalah simbol sila pertama. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang kedua yaitu rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol yang ketiga yaitu pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Simbol yang keempat yaitu kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, contoh penerapan sila Pancasila itu apa saja? Untuk sila yang pertama yaitu berkaitan dengan agama atau di sini dicontohkan dengan beribadah. Kemudian sila kedua dicontohkan dengan sikap tolong-menolong. Selain itu, bisa juga memberi makanan kepada teman, kemudian menolong nenek yang ada di jalan. Nah, itu termasuk sila kedua. Kemudian sila ketiga di sini ada upacara bendera. Selain itu, kerja bakti membersihkan kelas, membersihkan lingkungan rumah itu juga termasuk sila ketiga. Untuk sila keempat yaitu tentang musyawarah. Di sini dicontohkan dengan pemilihan pengurus kelas. Untuk sila kelima yaitu dicontohkan dengan pemberian bantuan kepada korban bencana. Materi selanjutnya yaitu mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai ungkapan. Apa itu ungkapan? Yaitu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya yaitu kutu buku. Kutu buku itu apa? Rajin membaca. Kemudian besar kepala, itu artinya sombong. Yang ketiga yaitu rendah hati, artinya tidak sombong. Kemudian yaitu mengenai kalimat ajakan. Kalimat ajakan yaitu kalimat untuk mengajak seseorang. Cirinya menggunakan kata ayo, mari. Contoh kalimatnya, ayo bermain kelereng di lapangan. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang mengandung permintaan agar seseorang melakukan sesuatu. Cirinya biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ada kata lah, kemudian diucapkan dengan sopan. Contohnya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Untuk yang selanjutnya yaitu kalimat penolakan. Kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan suatu ide, gagasan, keputusan, atau pendapat orang lain. Cirinya ada kata tidak mau, tidak setuju. Contohnya, aku tidak mau got itu kan kotor dan bau. Nah, selanjutnya lanjut pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan. Di sini ada tumpukan kubus-kubus kecil yang ada ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti gambar yang nomor 1, yaitu 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Sehingga dibaca 232. Kemudian pada gambar yang kedua, ada tumpukan kubus dengan ratusan 300, puluhannya 40, dan satuannya 5.
sehingga dibaca 345. Nah, coba kita bandingkan. Jika dibandingkan antara bilangan 232 dan 345, maka 232 lebih kecil daripada 345. Selanjutnya, materi pengurangan. Nih, ada contoh soalnya. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, ini jadi soal pengurangan ya. 242 dikurangi dengan 38. Kalian bisa dengan cara panjang atau cara pendek. Kalau dengan cara panjang, kalian susun dulu ratusannya mana, puluhannya mana, dan satuannya mana. Lalu kalian kurangkan satu persatu. Nah, ini ada 12 dikurangi 8, 4, kemudian 30 dikurangi 30 sama dengan 0, dan 200-nya dikurangi 0, maka hasilnya 200. Nah, jadi hasilnya berapa? 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 204. Nah, lalu dengan cara yang pendek. Ini lebih simpel ya anak-anak. 242 dikurangi 38. Kalian bisa mengurangkan satuannya dulu, yaitu 2 dikurangi 8. Namun 2 tidak bisa dikurangi 8. Lalu pinjam di depannya. 1 puluhan artinya 10 dari 4 puluhan. Sehingga 12 dikurangi 8 adalah 4. 4 puluhan telah dipinjam 1 puluhan, sisa 3 puluhan. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadinya hasilnya berapa? 204, karena ratusannya 200 dikurangi 0 hasilnya tetap 200. Oke? Nah, selanjutnya kita akan beralih ke mata pelajaran SBDP. Yang pertama ada contoh gerak tari. Biasanya bagian tubuh yang digerakkan yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Selanjutnya ada materi tentang menyanyi. Nah, kalian harus mengingat-ingat lagu di dalam tema 1. Itu ada lagu Peramah dan Sopan, itu ciptaan Pak Dal, dan lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Di situ ada tanda birama 2/4. Nah, apa itu artinya tanda birama 2/4? Nah, artinya yaitu dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Kemudian ada contoh karya imajinatif 2 dimensi dan contoh karya 3 dimensi. Di sini contoh karya imajinatif 2 dimensi ada kolasenya. Nah, di sini menggunakan bahan alam. Contohnya ada menggunakan daun, biji-bijian, pasir, dan lain-lain. Kemudian alat dan bahan pendukung yang digunakan yaitu ada kertas, lem, pensil, dan gunting. Nah, ini ada contoh karya 3 dimensi. Contohnya ada guci atau vas bunga besar. Kemudian ada patung hewan gajah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan beralih ke mata pelajaran PJOK. Nah, kita akan belajar tentang gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak yang menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau keterampilan yang digunakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya, menggelengkan kepala, mengayun, menggenggam, menekuk, dan jalan di tempat. Yang selanjutnya yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau gerak yang melibatkan suatu alat. Contohnya yaitu menangkap, melempar bola, memukul, dan memantulkan bola. Nah,
Itu tadi rangkuman materi mengenai tema 1. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.